aktif juga di JSC Hospital Semarang. Beliau adalah lulusan dari Medical Doctor dan lulusan dokter mata dari Universitas Diponegoro Semarang. Beliau melakukan fellowship katarak dan refractive surgery di Cicendo Hospital Bandung, kemudian kursus LASIK dan VECO di Singapura. Beliau aktif sebagai member Perdami, INAS CRS, APA CRS, dan IS CRS. Selanjutnya pembicara ketiga kita, yaitu Dr. Andi Ismail. Beliau ada Kepala Departemen Refraktif Kontak Lens dan Visual Optimization Departemen di Rumah Sakit Mata Palembang, Sumatera Selatan. Beliau adalah dokter mata di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Beliau juga pengajar di bidang studi ilmu kesehatan mata di Universitas Sriwijaya. Beliau lulusan dokter umum dan dokter spesialis mata di Universitas Sriwijaya Palembang. Telah melakukan fellowship refractive contact lens dan visual optimization di Cicendo Hospital Bandung dan melakukan mini fellowship di India. Beliau aktif juga di Perdami, APJS, dan IGS. Pembicara kita berikutnya yaitu Dr. Herwindo Diki Putranto. Beliau adalah dokter mata di bagian divisi infeksi dan imunologi di Universitas Brawijaya dan bertugas di Dr. Saiful Anwar Hospital. Beliau lulusan dari Universitas Brawijaya dan fellowship beliau di LASIK dan refractive surgery di Kaohsiung Veterans General Hospital Taiwan. Beliau juga mengikuti beberapa fellowship, yaitu fellowship VECO dan IN. Beliau aktif di keanggotaan IDI dan Perdami. Nah, pembicara terakhir kita yaitu Dr. Ketut Sumare Budiase. Beliau adalah dokter mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara, merupakan lulusan dokter umum dan dokter spesialis mata di Universitas Udayana, dan sudah fellowship medical dan surgical vitreoretina di Rumah Sakit Mata Cicendo, aktif sebagai anggota ID, Perdami, INA VRS, dan INA SCRS. Baiklah, demikian kelima pembicara kita hari ini. Saya sudah membacakan CV-nya. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi dari kelima pembicara secara simultan. Dan bagi para dokter peserta sejawat sekalian, apabila ada pertanyaan dapat langsung menuliskan di kolom live comment. Baik, kita dengarkan bersama-sama dan kita saksikan pemaparan dari materi dari 5 pembicara pada sore hari ini. Untuk video saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator untuk perkenalannya. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dari IOA Annual Scientific Meeting 2024 untuk kesempatannya sehingga saya bisa mengisi di pre-event GP Symposium untuk membawakan topik Glaucoma Early Detection Slowing the Progression. Kurang lebih ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kita langsung mulai saja. Glaukoma adalah suatu kondisi kronik progresif multifaktorial yang menyebabkan suatu kerusakan yang irreversibel dari ganglion sel retina. Biasanya ditandai dengan penurunan dari lapang pandang. Glaukoma selalu menjadi topik yang menarik karena memang secara angka dia sangat besar peranannya untuk kekebutaan. Ini mungkin coba saya rangkum ya. Prevalensi glaukoma di dunia itu sekitar 3,5% atau sekitar 64 juta penduduk dunia di usia 40 hingga 80 tahun yang menderita glaukoma. Kita sebagai warga Asia merupakan kontributor terbesar untuk prevalensi ini di dunia. Permasalahan dari glaukoma itu karena memang glaukoma kebutaannya bersifat irreversibel. Angka kebutaannya sendiri itu 1 dari 15 atau sekitar 6% dan diduga akan semakin bertambah.
Dan juga permasalahannya bukan hanya langsung ke kebutaan, tapi juga gangguan penglihatan yang disebabkan oleh glaukoma. Karena gangguan penglihatan ini akan berkontribusi langsung dengan penurunan dari kualitas hidup penderitanya. Tadi kan kita sebut glaukoma adalah multifaktorial ya. Apa aja faktor-faktornya? Yang pertama adalah faktor yang modifiable berupa tekanan intraokular. Tekanan intraokular bukan menjadi definisi untuk kita menilai itu adalah suatu glaukoma, tapi ini menjadi faktor yang berperan sangat besar untuk terjadinya glaukoma. Dan ini adalah satu-satu faktor yang bisa kita rubah, kita modified, yang mana biasanya menjadi target dari terapi kita. Untuk unmodifiable factor itu ada beberapa dan cukup banyak ya. Salah satunya adalah usia, makanya penting untuk apabila kita menemukan pasien di atas usia 40 tahun, kita screening ada tidaknya kondisi yang mengarah ke glaukoma. Kondisi riwayat keluarga, risk rasionya juga cukup besar, itu 6 kali lipat. Kondisi refraksi, miopia ataupun hipermetropia, kondisi penyakit sistemik, dan juga rasnya. Sebelum saya masuk ke tipe glaukoma, saya ingin membahas sedikit mengenai anatominya. Faktor yang paling penting adalah dari kondisi akuos, keseimbangan dari akuos, produksi, dan juga outflow-nya. Pada kasus glaukoma sudut terbuka, biasanya hambatan yang terjadi karena struktur dari trabecular meshwork yang sudah menurun sehingga menurunkan outflow dari aqueous itu sendiri. Kalau dari sudut tertutup, ini biasanya secara mekanik, jadi memang adanya iridotrabecular kontak yang langsung menutup trabecular meshwork-nya, dan apabila jangka panjang juga bisa merusak secara struktural. Kemudian apa yang terjadi apabila itu semua muncul? Biasanya kita akan lihat secara klinis ini ada perubahan dari bentuk optic nerve head atau syaraf matanya berupa biasanya cupping, kemudian bisa juga perubahan dari bentuk pembuluh darahnya. Nah, secara tipe glaukoma dibagi dari penyebabnya. Yang pertama primary ataupun secondary, dan juga dari tipe patofisiologinya, open angle maupun close angle. Di sini saya masukkan juga suspek karena apabila kita mau early detection, sebelum pasiennya jatuh ke glaukoma, sebaiknya sudah kita lakukan pemeriksaan secara berkala atau pasien yang memang kita curigai ke arah glaukoma. Untuk tipe-tipe lengkapnya bisa dibaca di sini. Yang ingin saya highlight adalah untuk kondisi close angle, di mana dia sebenarnya masuk ke dalam suatu kondisi yang kita sebut angle closure disease bersama dengan primary angle closure dan primary angle closure suspect. Biasanya ini yang mengalami suatu peningkatan tekanan secara mendadak atau yang disebut sebagai akut glaukoma yang bisa teman-teman dokter umum temukan di emergency. Nah, bagaimana cara kita mendeteksi kondisi glaukoma? Yang paling penting adalah dari anamnesis. Pertama, pasti anamnesis ini yang bisa kita tanyakan adalah riwayat pandangan buram, kemudian tunnel vision atau penglihatan seperti dari lubang kunci. Kita juga bisa cari ke arah riwayat adanya serangan akut, mata merah disertai nyeri dan halo juga mual muntah. Pertanyaan yang spesifik ke arah glaukoma itu bisa kita cari untuk menilai adanya gangguan dari lapang pandang perifer. Biasanya kita tanyakan apakah ada riwayat sering tersandung, sering jalan menabrak. Jangan lupa tadi ada beberapa unmodifiable factor yang wajib juga ditanyakan seperti riwayat keluarga, baik glaukoma maupun kebutaan, kemudian riwayat lainnya seperti yang merupakan faktor-faktor untuk meningkatkan risiko glaukoma. Untuk dari sisi pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah dari tajam penglihatan. Tajam penglihatan ini sekarang dengan teknologi memang bisa dicari ya Snellen chart untuk bisa menilai tajam penglihatan dengan baik. Bisa juga menggunakan finger counting dan juga sebenarnya ada pemeriksaan untuk peripheral vision yang bisa kita lakukan secara kasar, gross confrontation test atau tes konfrontasi. Ini seperti ini, pasien berjarak 1 meter dari kita nilai di sisi yang sama dengan pasien untuk menilai kondisi lapang pandang perifernya di 4 kuadran bagaimana. Untuk tekanan intraokular, mungkin yang teman-teman familiar adalah SIOTS untuk menilai tekanan intraokularnya. Apabila fasilitasnya ada di tempat teman-teman bekerja, non-kontak tonometri juga bisa dilakukan.
Kemudian apalagi yang bisa dilakukan, kita pemeriksaan anterior segmen. Ini biasanya perlu menggunakan pen light yang dinilai adalah pertama kondisi konjungtivanya, adakah kemerahan atau yang kita sebut sebagai injeksi. Bagaimana kondisi korneanya, apakah terdapat kekeruhan, juga kondisi bilik matanya, apakah dangkal ataupun dalam. Bagaimana memeriksanya? Ini menggunakan pen light dari sisi temporal, kemudian kita arahkan ke nasal. Kemudian kita lihat bayangan yang terbentuk di sisi nasal dari irisnya. Apabila terdapat bayangan seperti gambaran B ini, maka asumsinya bilik matanya dangkal. Atau bila tidak ditemukan bayangan seperti itu di iris, asumsinya bilik matanya dalam. Juga kita nilai bagaimana kondisi iris dan pupilnya. Apabila pasien sudah ada riwayat akut, biasanya pupilnya agak mid dilated, kemudian refleksnya juga agak menurun. Jangan lupa kita periksa juga status lensanya menggunakan shadow test ataupun mencari refleks kaca untuk menilai apakah pasien sudah pernah dilakukan pembedahan katarak atau belum. Yang sangat penting untuk glaukoma, terutama untuk deteksi glaukoma, adalah pemeriksaan funduskopi. Diperiksakan menggunakan oftalmoskop. Secara kompetensi ini sebenarnya 4 untuk teman-teman, artinya memang teman-teman bisa melakukan secara mandiri pemeriksaannya. Yang dinilai adalah optic nerve head, kita nilai bagaimana cup to disc rasionya, apakah ada pembesaran atau tidak seperti gambar di sini. Biasanya kalau sudah ada penitipisan, itu merupakan gambaran khas ya dari biasanya ada gambaran khas dari glaukoma, penitisan disertai dengan pencekungan yang kita sebut sebagai cupping, serta perubahan dari bentuk pembuluh darah yang terdorong ke arah nasal. Ini tanda-tanda ini biasanya kita sebut sebagai glaucomatous optic neuropathy. Kemudian ada juga tanda awal dari glaukoma yang bisa ditemukan, yaitu gambaran bayonet sign dan juga kadang-kadang ada perdarahan di optic nerve head-nya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan penunjang, apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, bisa melakukan foto fundus. Foto fundus berkala bisa menilai secara baik adanya perubahan dari gambaran optic nerve head-nya. Nah, tapi biasanya untuk deteksi awal, yang penting sekali dilakukan adalah 2 pemeriksaan ini. Pemeriksaan yang pertama ini adalah pemeriksaan perimetri atau lapang pandang yang dilakukan secara objektif dan juga pemeriksaan dari struktural optic nerve-nya sendiri menggunakan OCT. Nah, kenapa kedua hal itu penting? Karena mereka berdua berhubungan. Dalam arti apabila kita nilai dari OCT secara struktur ganglion cells-nya masih baik, masih banyak, maka gambaran perimetrinya juga masih baik. 0 ini menandakan baik, minus menandakan kondisi lapang pandang yang sudah sangat menurun. Apabila ganglion cells-nya semakin sedikit, maka gambaran perimetrinya juga akan semakin buruk. Ini untuk deteksi awal. Tapi perlu ditekankan bahwa kedua pemeriksaan itu juga penting diperiksakan untuk menilai progresi dari penyakit glaukoma itu sendiri. Karena dari penelitian di tahun 2017 ini menunjukkan suatu progresi itu dari glaukoma bisa dinilai baik dari sisi visual field-nya maupun dari sisi optic disc-nya. Makanya penting sekali untuk pasien-pasien yang sudah glaukoma untuk tetap bisa mendapatkan akses melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang itu secara berkala. Bagaimana sih cara kita mencegah progresivitas dari glaukoma? Untuk glaukoma sendiri sebenarnya kompetensi teman-teman untuk glaukoma kronik itu boleh melakukan inisial pemeriksaan dan inisial terapi. Pilihannya memang kalau dari patofisiologinya tadi yang penting adalah aqueous-nya ya. Jadi kita ada pilihan untuk menurunkan produksi aqueous atau meningkatkan outflow dari aqueous itu sendiri. Ini ada opsi-opsinya. Di sini Acetazolamid ini bisa diberikan secara oral, namun memang harus berhati-hati karena acetazolamid tidak bisa diberikan dalam jangka waktu yang sangat panjang untuk yang oral karena bisa menurunkan fungsi ginjal. Jadi pasien yang memang memiliki penurunan fungsi ginjal sebaiknya dihindari atau segera dirujuk ke dokter mata untuk bisa mendapatkan terapi yang lebih baik. Dan juga yang ingin saya highlight adalah pemberian parasimpatomimetik atau miotikum ya. Biasanya terutama untuk pasien-pasien yang close angle, teman-teman mesti berhati-hati memberikan dalam jangka waktu yang lama karena justru bisa memberikan efek reversible di mana bisa menimbulkan akut attack yang justru lebih berat lagi. Ini adalah tabel saya coba rangkum. Tadi kan kita sudah bahas mengenai modifiable dari tekanan intraokular ya. Jadi target dari terapi kita adalah menurunkan tekanan intraokular. Obat-obatan tadi yang sudah saya sebutkan ini adalah persentase penurunan tekanan intraokularnya. Ini nice to know saja ya sebenarnya.
Nah, untuk di Amerika biasanya first line treatment untuk glaukoma memang diberikan latanoprost karena memang dia bisa memberikan penurunan tekanan yang sangat baik ya sampai 30%. Namun di Indonesia sendiri latanoprost biasanya secara biaya lebih tinggi sehingga yang lebih banyak bisa mudah diakses adalah golongan beta blocker. Golongan beta blocker ini teman-teman perlu diingat bahwa kalau untuk timolol itu non-spesifik ya. Jadi dia non-selective beta blocker. Jadi berhati-hati pada pasien yang memiliki riwayat asma karena bisa terjadi agregasi untuk asmanya. Kalau memang ada riwayat asma yang diberikan adalah selective beta blockernya yaitu betaxolol. Kemudian apabila terapi medikamentosa sudah maksimal, apa yang harus dilakukan? Nah, ini peranan penting dari teman-teman untuk edukasi yang baik ke pasien bahwa pasien memiliki pilihan untuk melakukan terapi lain supaya target terapinya tercapai, yaitu penurunan tekanan bola mata dan pencegahan progresivitasnya. Bisa berupa laser sesuai dengan tipe glaukomanya ataupun berupa pembedahan. Pembedahan ini secara general ada dua, trabekulektomi dan juga pemasangan implan glaukoma. Kalau pada kasus sudut tertutup biasanya perlu disertai dengan ekstraksi katarak. Untuk implan glaukoma, Indonesia sendiri alhamdulillah kita sudah memiliki local made ya, jadi yang memang produksi lokal sehingga secara accessibility, availability itu lebih terjangkau untuk pasien-pasien kita di Indonesia. Nah, apa take home message untuk hari ini yang ingin saya sampaikan bahwa glaukoma adalah suatu kondisi yang kronik, progresif, dan juga irreversible, kebutaannya pun irreversible. Sehingga maka dari itu kunci dari tata laksananya supaya kita mencegah kebutaan yang tidak bisa dikembalikan tersebut dengan deteksi awal. Deteksi dini baik secara fungsi maupun secara struktural. Peranan dari teman-teman dokter umum ini sangat besar, terutama untuk mengidentifikasi individual yang memang memiliki resiko untuk terjadinya glaukoma, untuk melakukan pemeriksaan awal apabila memungkinkan memberikan terapi inisial, kemudian merujuk supaya pasiennya bisa mendapatkan tata laksana yang efisien dan juga optimal. Apabila pasiennya sudah jatuh ke dalam glaukoma, maka mengingat sistem kesehatan nasional kita adalah sistem kesehatan rujukan, peranan teman-teman dokter umum juga sangat penting untuk memastikan bahwa pasien-pasien tersebut memiliki akses terhadap medikasi glaukomanya untuk IOP lowering medication-nya dan juga untuk memastikan bahwa pasien-pasien tersebut bisa terus-menerus dipantau untuk analisis progresinya. Jadi jangan sampai apabila sudah sampai jatuh ke glaukoma, jangan sampai pasiennya mengalami kebutaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat teman sejawat dan peserta simposium. Pada kali ini, pada pre-event Iowa Annual Scientific Meeting kali ini, saya akan membicarakan mengenai katarak when to refer. Ya, jadi kita tahu bahwa katarak ini adalah proses degenerasi yang terjadi pada lensa kristalina kita yang akan mempengaruhi tajam penglihatan kita, quality of vision kita. Ya, sebenarnya kan katarak itu disebabkan oleh proses penuaan dan bisa terjadi pada dua mata. Yang menjadi isu yang penting adalah katarak ini merupakan penyebab nomor satu kebutaan yang ada di dunia dan juga berdasarkan survei kebutaan yang dilakukan oleh Perdami Jawa Tengah dan Badan Litbangkes menyatakan bahwa angka kebutaan di Indonesia adalah 3% dan penyebab utamanya adalah katarak. Ada beberapa faktor yang menjadi faktor risiko dari terjadinya katarak ini. Ada yang non-modified dan yang modified. Yang modified ini sendiri ya, misalnya diabetes mellitus, kemudian sinar UV yang intens, stres oksidatif ya, kemudian penyakit ocular inflammation yang lain. Tetapi ada beberapa faktor yang memang non-modifiable, misalnya faktor usia, kemudian female, dan kemudian riwayat keluarga dengan katarak sebelumnya. Ini adalah proses macam-macam lokasi di mana proses kekeruhan lensa itu terjadi ya.
Sebagian besar 50% katarak ini adalah vertikal katarak, kemudian diikuti yang kedua adalah nuklear katarak, dan yang ketiga adalah post subkapsularis katarak. Apapun lokasinya di dalam lensa mata kita, yang jelas katarak ini menyebabkan adanya kekeruan di media refrakta sehingga sinar masuk tidak dapat difokuskan tepat pada satu titik di retina sehingga menyebabkan penurunan kualitas penglihatan kita. Kalau klasifikasinya berdasarkan grading staging dari katarak senilis ini sendiri adalah insipient katarak, imatur katarak, kemudian katarak senilis imatur, kemudian adalah katarak matur dan hipermatur. Tapi yang jelas katarak ini akan terus berlangsung sepanjang waktu, akan terus progresif. Kemudian pada setiap pasien itu tipe kataraknya berbeda, jenis severity-nya berbeda, dan bagaimana rate progresivitasnya juga berbeda. Karena faktor usia, lensa ini akan bertambah berat dan ketebalannya sehingga akan mempengaruhi kualitas pada saat kita hasil post operatifnya ya nanti akan berpengaruh juga. Dan apabila sudah terjadi penurunan fungsi penglihatan, kataraknya akan bertambah dan fungsi penglihatan ini apabila tidak diobati ya akan terus progresif menurun kecuali dilakukan tindakan definitif terhadap kataraknya. Gejala dari katarak ini sendiri berbeda-beda berdasarkan letak kekeruannya, tetapi secara garis besar adalah penurunan ketajaman warna, kemudian visusnya turun, silau, gangguan penglihatan di malam hari, kemudian kacamata yang selalu berganti-ganti dan terjadi diplopia atau double image pada saat kita melihat. Tapi ada satu jenis katarak yang matur atau hipermatur di mana pasien ya sudah tidak dapat lagi merecognize dari objek dan kalau dua-duanya terkena katarak matur dan hipermatur ya pasiennya menjadi blindness ya, buta. Bagaimana mendiagnosis katarak ini pada general practitioner di praktek sehari-hari? Diagnosis pastinya ya kita harus bisa menemukan adanya kekeruan pada lensa. Kemudian berdasarkan dari Pedoman Nasional Pelayanan PNPK ya, katarak pada dewasa pada FKTP tingkat 1 bisa dilihat katarak ini dengan melebarkan pupil, kemudian dengan oftalmoskop kita lihat bagaimana apakah fundus refleksnya ini terganggu ya, apakah gambaran fundus yang homogen ini sudah ada gambaran yang keruh atau coklat, itu artinya sudah mulai ada kekeruan di lensa. Sebenarnya hampir sama, kalau kita dokter mata melihatnya dengan slit lamp ya untuk diagnosis pasti, tetapi ternyata di FKTP gambaran di slit lamp ini bisa dibantu dengan menggunakan oftalmoskop, kita lihat bagaimana fundus refleksnya. Apabila fundus refleks sudah tidak homogen, artinya sudah mulai ada kekeruhan pada media refrakta, yaitu pada lensa mata. Selain dengan menggunakan fundus refleks, tentunya kita lihat visusnya penurunan visus. Kemudian kalau yang matur katarak biasanya sampai hand movement atau light perception. Kemudian kita lihat kalau iris shadow-nya. Ya, kalau pada katarak senilis imatur kita lihat masih ada gambaran iris shadow, tetapi kalau sudah katarak matur ya dari center aja udah kelihatan gambarannya pasti putih semua ya di pupil yang dilate ini ya. Kemudian dari fundus refleksnya kalau sudah matur sudah negatif, tidak ada fundus refleks, tetapi kalau masih yang imatur tadi kita lihat bahwa ada black opacities pada fundus refleks kita. Ini adalah pemeriksaan yang bisa kita lakukan pada pelayanan primer, yaitu pemeriksaan visus, kemudian pemeriksaan dengan lampu senter untuk melihat segmen anterior, kemudian kita lihat dengan oftalmoskop direct untuk melihat kekeruhan lensa dan kita memeriksa funduskopinya ya, kita lihat fundus refleksnya. Ini berdasarkan dari PNPK juga. Bagaimana sih manajemen dari katarak ini sendiri? Yang pertama adalah prevention, memprevention dari progresivitas atau prevention supaya tidak terkena katarak. Ada banyak sekali suplemen ya, suplemen yang dinyatakan bisa untuk menghambat progresivitas katarak ya. Ada vitamin E, vitamin C, beta karotin dan sebenarnya no evidence. Kalau dari jurnal memang sudah tidak ada evidence, tetapi untuk lutein, zeaxanthin ini ada moderate evidence. Jadi moderate evidence bisa memprotektif kita supaya katarak ini tidak bertambah progresif. Tetapi ada
hal-hal yang bisa kita lakukan supaya mengurangi resiko tadi. Jadi modifiable risk ini bisa kita lakukan, misalnya exercise, meningkatkan physical activity, kemudian menghindari obesity, diabetes, hypertension, dyslipidemia, kemudian menghindari merokok pasif maupun aktif, dan yang penting karena kita di daerah tropis ya, kita bagaimana mengurangi exposure dari UVA dan UVB ya, mau pakai sunglasses boleh, dengan kacamata maaf, dengan topi yang lebar juga boleh ya, kita rekomendasikan ke pasien. Kemudian yang kedua, apakah ada non-surgical management untuk katarak ini sendiri? Jadi manajemennya ya definitifnya adalah surgical ya, tetapi kalau yang dimaksud dengan non-surgical di sini adalah bagaimana kita mengatasi simptom yang dilakukan oleh pasien sebelum operasi itu bisa dilakukan ya. Yang pertama ya, kita berikan kacamata atau kontak lens sesuai dengan yang dibutuhkan pasien. Kemudian kalau memang pasiennya kataraknya sudah terlalu tebal, tetapi memang ada faktor-faktor tertentu, misalnya gangguan sistemik yang menyebabkan tertundanya operasi, ya kita bisa memberikan low vision device kepada pasiennya. Tetapi yang jelas yang mau saya garis bawahi bahwa tidak ada pharmacological treatment yang bisa untuk mengeliminate atau menghilangkan terjadinya katarak atau menghambat pertumbuhan dari katarak. Untuk surgical management, jadi yang jelas dari jurnal menyebutkan bahwa physical function, mental health, emotional, safety, quality of life dari pasien ini 90% itu enhance sesudah dilakukan tindakan katarak. Ini rekomendasi dari PNPK bahwa indikasi tindakan operasi katarak itu adalah visus di bawah 6/18, kemudian kondisi lain misalnya anisometria, anisometropia, glaukoma, vakomorfik, vakolitik, dislokasi lensa ya, gangguan patologis penyerta dari katarak, terus kemudian visualisasi fundus itu terganggu, padahal pada saat itu dibutuhkan pemeriksaan untuk segmen posterior untuk pemeriksaan retina misalnya ya, atau papil nervus 2. Terus kemudian yang keempat adalah bahwa walaupun visusnya belum 6/18, tetapi kalau kataraknya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya sudah merupakan indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Ini adalah algoritma tata laksana katarak, tadi sudah visusnya 6/18, kalau lebih dari 6/18 lebih baik ya, bisa dengan resep kacamata. Terus kemudian kalau memang pasiennya tidak puas dengan kacamata, sudah sering bergonta-ganti, quality of life-nya menurun, ya bisa dilakukan tindakan operasi katarak. Kalau memang tajam penglihatan di bawah 6/18, lakukan tindakan operasi katarak, baik dengan anestesi lokal, umum. Kalau memang gangguan sistemik yang lain dengan penyulit berat dan tingkat kooperatif pasien yang buruk, ya bisa dilakukan katarak dengan general anestesi. Berdasarkan PNPK juga ada penata laksanaan operasi katarak pada tingkat pelayanan kesehatan primer ya, sehingga pelayanannya bersifat konservatif atau rujukan. Jadi kalau memang sudah indikasi katarak ya dirujuk saja. Penata laksanaan bersifat non bedah tadi diberikan koreksi kacamata yang terbaik ya. Dan kalau memang visusnya kurang dari 6/18 mengganggu aktivitas sehari-hari atau ada indikasi komplikasi, nanti akan saya bahas, nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis mata atau fasilitas sekunder atau tersier. Ini adalah berbagai macam katarak, tindakan operasi katarak ya. Ini intracapsular cataract extraction yang biasanya kita lakukan pada kondisi-kondisi khusus, kondisi patologis khusus, sehingga pemasangan lensa tanamnya harus dengan lensa tanam khusus. Kemudian extracapsular cataract extraction, ini bisa dengan small incision atau wide incision. Kalau small incision itu manual dengan small incision cataract surgery ya, atau dengan vacuumosifikasi yang sekarang merupakan gold standard operasi katarak, dan yang wide incision ini dengan ECCE ya. Vacuumosifikasi ini sendiri saya lingkari karena memang gold standard untuk operasi katarak pada saat ini. Ya, ini adalah proses tindakan operasinya ya secara garis besar. Baik dengan wide incision atau small incision, ini mata kita. Kemudian ini yang hitam ini adalah kekeruan pada lensa mata, katarak yang sudah keruh. Kemudian kita ambil sebagian lensa dengan menyisakan kantung lensa ya.
kemudian kita berikan lensa tanam, pseudofakis, sehingga penglihatan pasien bisa reversibel. Ini tadi kenapa vakoemulsifikasi menjadi gold standar pada tindakan operasi katarak ya, karena lebih safety dengan surgical complication-nya yang lebih rendah, kemudian astigmatismenya juga lebih rendah, dan tetapi memang untuk ECCE dan SICS tidak kita tinggalkan, tetap karena memang lebih cost efektif dibandingkan dengan vakoemulsifikasi. Bagaimanapun ya tergantung dari surgeonnya ya, mana yang lebih dikuasai itu yang dilakukan. Ini adalah keadaan-keadaan khusus di mana kita sudah tidak bisa lagi menunda tindakan untuk operasi katarak, yaitu tadi selain anisometrop yaitu lens induced glaukoma. Jadi kondisi lensa yang sudah menyebabkan terjadinya glaukoma sekunder. Penyebabnya ada dua, yaitu lens protein related. Jadi karena ada protein lensa yang bocor, ya, yang bocor sehingga menyebabkan ke kamera okuli anterior sehingga menyebabkan fakultatif glaukoma, ya. Kemudian bisa menyebabkan lens partikel glaukoma dan atau menyebabkan adanya proses inflamasi vakoanafilaktik glaukoma. Atau lensanya sebenarnya masih baik ya, tidak ada protein yang bocor, tetapi tadi kan lensa karena faktor usia dia akan semakin menebal kan. Nah, proses penebalan lensa ini sendiri ternyata menyebabkan adanya obstruksi dari aliran humor aqueous sehingga humor aqueous yang harusnya berjalan dari posterior ke anterior ini menjadi tersumbat. Ya, kita sebut dengan phacomorphic glaukoma atau pupillary block glaukoma. Semua kondisi ini merupakan indikasi untuk dilakukan tindakan operasi pada katarak ya. Kadang-kadang kalau memang terjadi glaukoma attack ya, peningkatan tekanan yang tiba-tiba ya, itu sudah termasuk kegawat daruratan di bidang mata. Ini contohnya vakomorphic glaukoma tadi yang karena kelainan bentuk lensa, vakoanafilaktik glaukoma ada protein yang keluar sehingga menyebabkan inflamasi, uveitis. Lens partikel glaukoma ini biasanya karena trauma ya, jadi terjadi ruptur di kapsul lensa, partikelnya keluar, di situ dia menyebabkan peradangan, peningkatan tekanan intraokuler, vakoanafilasi tadi proteinnya vakolitik ya, proteinnya menyumbat di sudut-sudut kamera okuli anterior ya, sehingga menyebabkan tekanan bola matanya naik. Ya, ini etiologi tadi trauma, kemudian katarak yang intumescent. Tadi kalau yang proteinnya yang keluar tadi biasanya pada katarak matur atau hipermatur ya. Yang sering dikomplainkan pada pasien pada lens induced glaukoma ini biasanya tiba-tiba matanya merah, kemudian nyeri pada satu mata ya, kadang-kadang disertai dengan mual, muntah, sakit kepala, terus kemudian visusnya juga menurun ya, biasanya lamban dulu karena kataraknya, tetapi karena mulai serangan glaukoma dia tiba-tiba penurunannya terjadi sangat progresif dan mendadak. Jadi tiba-tiba misalnya masih bisa lihat huruf-huruf gitu ya optotype, tapi pas habis serangan glaukoma dia sudah hand movement, nggak bisa lihat lagi. Atau pasiennya fotofobia, terus kemudian dia nerocos epifora. Evaluasinya gimana ya? Kita cek visus sebisa mungkin ya, seberapa besar berapa tajam penglihatan saat itu ya. Kemudian kita lihat apakah kadang-kadang pada pasien-pasien yang katarak yang advance ya pada satu mata ya kadang-kadang ada binocular alignment, jadi matanya sudah mulai juling, tapi saya rasa ini biasanya pada anak-anak ya. Kemudian yang kita periksa lain adalah tadi adanya konjungtiva yang merah, terus kemudian bengkak, terus kemosis, kemudian pembuluh darahnya episkleranya melebar ya, ada mix injeksi konjungtiva, ada korneanya bengkak, kita nggak bisa waktu kita senter pasiennya kesakitan, korneanya sudah mulai keruh ya. Kemudian kalau senternya kita miringkan, kita lihat apakah anterior chamber depth-nya biasanya menurun atau bahkan susah dinilai karena kornea yang bengkak. Untuk pupilnya, biasanya kalau tekanan intraokuler sudah terjadi lama, pupilnya akan dilatasi dan bentuknya oval. Pada pupillary block glaukoma, biasanya pupilnya dilatasi ya, dan tidak ada space antara pupil dengan lensa. Kemudian pada kronik vakoanafilaksis glaukoma dan vakolitik glaukoma, biasanya ada Weston pupil. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita masih ada refleks pupil indirectnya masih bagus, berarti ya mata satunya insya Allah masih baik ya. Dan masih ada
visual prognosisnya untuk dilakukan setelah dilakukan tindakan itu masih baik. Untuk lensanya bagaimana ya? Kalau memang vakuumorfik biasanya intumescent, matur sinilis atau imatur juga bisa. Lens partikel glaukoma tadi kita lihat ada white material karena lensanya ruptur. Kemudian pada vakolitik dan itu biasanya ada matur senilis katarak atau hipermatur senilis katarak. Terus kalau yang terakhir ini pupilari block glaukoma ya biasanya lensanya posisinya maju tadi, tidak ada jarak antara pupil dan lensa dan pupilnya biasanya mid dilatasi. Kalau untuk posterior segmen biasanya sudah tidak bisa diperiksa karena bisa karena udem korneanya atau memang karena kataraknya sudah matur atau hipermatur sehingga kita sulit untuk mengevaluasi segmen posterior. Treatment manajemen yang kita bisa lakukan di vaskes pertama ya bagaimana menurunkan tekanan intraokuler sambil merujuk pasien untuk removal lenticular lensnya ya. Yang pertama kita berikan topical anti glaukoma, bisa beta blocker, alpha agonis atau carbonic anhidrase. Prostaglandin bisa digunakan tetapi harus diingat prostaglandin analog itu bisa meningkatkan tekanan inflamasi. Bisa meningkatkan inflamasi. Jadi kalau misalnya pasien yang matanya sudah merah, kita kasih prostaglandin ya nantinya pasti akan tambah merah. Dan biasanya kalau tekanannya masih tinggi, matanya masih merah, prostaglandin ini tidak diberikan. Jangan lupa diberikan yang sistemik, bisa mannitol atau oral acetazolamid dan kortikosteroid untuk menurunkan proses inflamasi yang terjadi di kamera okul anterior dan harus kita refer ke oftalmologis untuk definitif terapi. Ya, ini adalah tinjauan pustaka yang saya pakai untuk presentasi saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, moderator, sejawat dokter semua untuk kepercayaannya yang mana pada sesi ilmiah saat ini saya akan berbagi tentang computer vision syndrome. Slide. Nah, saat ini kemajuan teknologi dalam komputerisasi dan akses ke internet telah memungkinkan seseorang untuk menghabiskan waktu menatap perangkat elektronik dengan tampilan layar atau PDT seperti komputer. Tulisan pada PDT dikenal dengan pixel, merupakan titik cahaya yang intensitasnya berubah secara cepat. Ini menyebabkan mata seseorang untuk fokus melihatnya. Hal ini akan melibatkan fungsi visual, juga muskuloskeletal yang mana terjadi secara terus-menerus. Salah satu hal ini yang akan memicu timbulnya suatu CVS. Sebagai definisinya dari CVS atau Computer Vision Syndrome adalah suatu kelompok masalah yang terkait pada mata dengan gangguan penglihatan oleh karena penggunaan komputer yang terlalu lama dan terus-menerus yang menyebabkan peningkatan stres pada penglihatan, terutama untuk penglihatan dekat. Prevalensinya di tahun 2016 dilaporkan terjadi suatu digital eye strain yang penelitian ini dilakukan atau survei ini dilakukan terhadap 10.000 responden di Amerika Serikat. Secara keseluruhan, 65% yang mengeluh eye strain, yang mana jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki yang umumnya merupakan pengguna lebih dari 2 perangkat elektronik. Untuk etiologi dan risikofaktor. Etiologi dan risikofaktor yang pertama adalah faktor okuler, yaitu salah satu kelainan refraksi yang tidak dikoreksi. Adapun kelainan refraksi yang kita temukan seperti penderitaan miopia, hipermetropia, stigmat, dan presbiopia. Pada hipermetropia, kita ketahui bahwa cahaya jatuh di belakang fovea atau retina, dan umumnya atau kita koreksi dengan lensa speris positif.
Pada penderita miopia didapatkan suatu kondisi di mana cahaya itu jatuh di depan retina, biasanya kita koreksi dengan lensa negatif. Pada astigmat yang terjadi adalah karena perbedaan pembiasan eh, karena kekuatan berbeda dari antara kurvatura yang satu dengan kurvatura yang lainnya, sehingga bayangan itu jatuh di depan atau di belakang retina, tidak bukan berupa suatu titik tapi berupa suatu garis. Hal ini biasanya disebut dengan astigmat yang kita koreksi dengan lensa yang disebut silinder. Pada presbiopia kita lakukan ini terjadi pada orang-orang karena proses penuaan yang terjadi pada usia 40 karena terjadinya atau berkurangnya kemampuan elastisitas dari lensa. Untuk etiologi selanjutnya adalah masalah pada akomodasi. Kita tahu bahwa akomodasi adalah berkurangnya kemampuan lensa untuk menambah kekuatan dalam usaha untuk memfokuskan bayangan sinar jatuh tepat di fovea atau di retina. Jika ini dilakukan terus-menerus dengan jarak dekat, tentu akan berdampak terhadap akomodasi itu sendiri, seperti gangguan dari atau disfungsi dari akomodasi, insufisiensi akomodasi, spasme dari akomodasi, kemudian suatu kondisi accommodating facilities di mana seseorang itu akan mengeluh pada saat setelah melihat dekat atau fokus ke dekat untuk ngejauh, biasanya seorang itu merasa geram. Hal yang lain yang ikut berkontribusi terhadap uh, sindromatisme komputer ini adalah seorang yang terus berkonsentrasi pada layar akan menyebabkan berkurangnya pergerakan bola mata. Selanjutnya menurunnya refleks mengedip, di mana hampir 60% orang yang menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan penurunan juga dari refleks mengedip ataupun berkurangnya dari pergerakan dari bola mata. Hal ini tentu akan berdampak terhadap penguapan dari lapisan air mata, sehingga akan menyebabkan suatu sindroma mata kering atau dry eye syndrome. Untuk etiologi selanjutnya adalah etiologi non-okular atau non-okular faktor. Hal ini penyebabnya antara lain adalah karena low kontras dan faktor kecerah dari layar komputer, kemudian durasi atau penggunaan komputer yang lebih dari 2 jam secara terus-menerus. Selanjutnya adalah posisi di depan layar monitor yang terlalu jauh atau sudut penglihatan yang kurang baik. Secara umum, faktor faktor yang menyebabkan CVS adalah faktor dari individu, seperti berkurangnya pergerakan bola mata, postur pada saat kita duduk, ada gangguan pada mata, gangguan kondisi penyakit yang diderita seorang individu itu, atau faktor penuaan. Kemudian faktor lingkungan seperti environment factor, seperti kurang baiknya pencahayaan, keseimbangan atau kurang seimbangnya antara pencahayaan komputer dengan ruang lingkungan sekitarnya. Kemudian faktor komputer itu sendiri seperti reduce refresh rate, bad resolution ataupun bad contrast, dan juga screen yang clear. Untuk penglihatan yang hubungan dengan penglihatan, biasanya akan seorang penderita CVS akan merasa kabur atau kurang penglihatannya, untuk kesulitan untuk fokus, penglihatan ganda, ataupun juga kesulitan untuk melakukan akomodasi terutama pada penderita presbiopia. Untuk yang berhubungan dengan gangguan di ekstraokuler, biasanya sering nyeri di sekitar leher, di belakang, nyeri di punggung belakang, ataupun nyeri di bahu.
secara umum, secara khusus untuk sign dan simptomnya adalah kita perhatikan pertama adalah gangguan simptom penglihatan, ada beberapa seperti penglihatan kabur yang secara terus-menerus, yang biasa kemudian terjadi keterlambatan dalam melakukan fokus penglihatan akibat dari lamanya itu melakukan screen time, kemudian timbulnya penglihatan yang buram yang hilang timbul. Kemudian gejala yang lain yang terjadi pada mata adalah seperti mata terasa panas, gatal, ada sensasi benda asing, nyeri pada mata, mata terasa iritasi, kemudian seperti mata sering berair-air. Gejala umum secara umumnya gejala lain adalah astenioma secara keseluruhan seperti mata yang lelah, sakit kepala, kelelahan secara umum, kemudian terganggunya atau lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi sangat sensitif sekali jika orang itu dengan cahaya yang sangat dengan kontras yang sangat rendah. Untuk tanda dan lainnya adalah gejala pada muskuloskeletal, biasanya disertai dengan nyeri pada leher, nyeri pada bahu, nyeri pada pergelangan tangan, nyeri pada lengan itu sendiri, dan nyeri pada pinggang. Sedangkan simptom yang kita temui sering berupa merasa tegang, merasa kelelahan fisik, lebih sensitif atau iritabilitas, rasa cemas, sering melakukan banyak kesalahan, serta disertai seringnya mengantuk. Pada patogenesisnya dari sindrom vision komputer ini, pada pengguna komputer, kita tahu bahwa pada pengguna komputer saat menatap layar yang berupa pixel, agar tetap terlihat jelas, pengguna selalu memfokuskan matanya sehingga akan terjadi suatu proses pergerakan bola mata yang cepat. Kemudian terjadi suatu akomodasi yang terus-menerus, serta mata yang terus melakukan suatu kondisi konvergen. Pada kondisi ini akan terjadi beberapa mekanisme seperti mekanisme akomodasi, kemudian mempengaruhi juga dari ocular surface atau permukaan dari bola mata kita, sehingga kondisi ini juga akan mempengaruhi otot-otot ekstraokuler, juga otot-otot pada kelopak mata. Kondisi lain yang menyebabkan CVS ini pengaruh dari cahaya yang dipantulkan oleh komputer itu berupa blue light yang menyebabkan suatu kondisi ROS, yaitu suatu reaktif oksigen spesies. Hal ini akan menyebabkan suatu fotokimikal yang akan merusak sel-sel dari atau epitel dari kornea. Selanjutnya kita akan melakukan suatu pemeriksaan. Jika seseorang datang kepada kita dengan keluhan seperti itu, kita harus melakukan suatu pemeriksaan berupa anamnesa, serta seperti gejala pada pasien, misalnya masalah kesehatannya, secara umum, riwayat obat-obatan, atau lingkungan, keluhan visual yang maupun fisik, serta keluhan ergonomis yang ditemukan pada pasien itu. Selanjutnya pada penderita ini juga kita akan melakukan suatu pemeriksaan tajam penglihatan mereka, kemudian masalah akomodasi dari penderita itu. Selanjutnya juga kita melakukan pemeriksaan dari segmen anterior, dari permukaan bola matanya, kemudian refleks mengedipnya kita periksa, kualitas lapisan air mata kita periksa. Tidak lupa juga kita melakukan pemeriksaan dari segmen posterior dari bola mata kita untuk menilai kelainan-kelainan apa saja yang ikut mengaruhi penglihatan.
dalam melakukan manajemen dari CVS ini, kita perlu mempertimbangkan atau melakukan suatu pelaksanaan, melakukan suatu, misalnya melakukan kelainan refraksi, jika orang itu ada gangguan kelainan refraksi, juga memberikan pemberian desa tambahan, melakukan terapi amblyopia, gitu, dapat amblyopia pada pasien itu, kemudian latihan terhadap sensori motor seperti pada gangguan akomodasi, dilakukan tindakan bedah jika diperlukan, melakukan manajemen atau untuk kesehatan mata, seperti di saat orang itu mengeluh matanya kering, kita boleh memberikan suatu artificial tears drops. Kemudian kita juga mencatat atau melakukan manajemen jika terjadi adanya gangguan ergonomis. Nah, manajemen selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah dari segi ergonomis. Perlu diperhatikan posisi seorang yang melakukan pekerjaan di depan komputer itu. Perhatikan juga desain kursi, pencahayaan ruangan, posisi penglihatan terhadap layar yang idealnya sudutnya itu membentuk 15-20 derajat dengan jarak pandang ke layar sekitar 20-34 inci atau sekitar 40-75 cm. Manajemen pada mata, jadi kita mencoba menjaga kesehatan mata. Pada pengguna komputer ini kita melakukan suatu rule yaitu 20-20. Artinya setelah menatap layar komputer selama 20 menit, kita melihat jauh sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Selanjutnya istirahat, berkediplah untuk mengurangi risiko kering pada bola mata kita. Atau ada juga tunjuk lain, bahkan setelah kita layar 30 menit, diamkan mata selama 30 detik. Lakukan frekuensi istirahat dengan baik untuk mengurangi nyeri pada mata. Jadi setiap 2 jam kita melakukan kerja aktivitas di depan komputer, lakukanlah peregangan. Selanjutnya kita juga boleh memberikan pemberian artificial growth. Lakukan juga pada layar komputer untuk meminimalkan silau dengan cara menginstal anti silau pada layar komputer. Cat dinding diberi warna yang dark white atau warna-warna yang lembut. Ini adalah posisi yang ideal jika kita melakukan suatu kegiatan di depan komputer. Selanjutnya komplikasi yang didapat pada mata penderita CVS ini kadang-kadang akan terjadi rasa yang tidak nyaman, rasa iritasi serta adanya peradangan. Dapat juga terjadi blepharitis berulang atau radang dari tepi kelopak mata, terjadinya infeksi pada kelenjar mata, hordeolum atau gangguan dari kelopak mata, perubahan status refraksi, terjadi juga keratokonus, dan akan menyebabkan gangguan tidur atau insomnia. Langkah-langkah untuk meminimalisasi dari penderitaan dari atau gejala dari sindroma vision komputer ini adalah satu, karena kita melakukan pemeriksaan mata secara rutin, perubahan kebiasaan kerja, dilakukan frekuensi istirahat. Jadi jika kita istirahatnya benar-benar, jangan sambil istirahat kita layar komputer, lakukan perawatan mata, misalnya memakai pada saat layar kita memakai filter blue light, hindari mengucap mata, tidak sering-seringlah memejamkan mata atau berkedip, kurangi penggunaan gadget di luar jam kerja kita. Jika sudah terdapat keluhan CVS, cat keluhan apa yang terjadi, langsung kita konsulkan ke dokter. Ini adalah rule dalam pencegahan digital eye strain. Jadi kalau terjadi digital eye strain, angka pertama yang kita anggap paling murah dan gampang dilakukan adalah 20-20-20. Selanjutnya, ini adalah suatu idealisnya antara pengguna komputer dengan lingkungan sekitarnya, dibikin seperti ini desainnya, masalah dari screen time-nya, pencahayaan,
kelembapan udara, juga kesehatan mata perlu dipertimbangkan dalam kita melakukan ketika kita melakukan kerja di depan komputer. Langkah berikutnya kita juga harus setting dari setting monitor, posisi ergonomis yang baik, modifikasi ruang kerja serta seperti tadi, semua kita juga harus kita lakukan. Sebagai kesimpulan, penyebab dari computer vision syndrome ini karena adanya penggunaan komputer dalam jangka waktu yang lama. Simptomnya sering merasa lelah, mata merah, penglihatan buram, juga adanya gangguan dari muskuloskeletal yang berhubungan dengan aktivitas di komputer, kemudian risiko yang berupa bisa juga dari individu itu sendiri, faktor lingkungan, faktor dari komputer, dan berbagai macam penggunaan komputer harus kita lakukan manipulasi atau perbaikan. Untuk pengobatannya disesuaikan dengan penyebabnya. Jika seorang itu ada kelainan refraksi, lakukan koreksi. Jika sudah ada gangguan ergonomis, kita lakukan mungkin fisioterapi. Kemudian jaga kesehatan mata. Kemudian bisa juga gangguan penglihatan dilakukan fisioterapi. Salah satu pencegahan yang mudah dan murah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti Rule 20-20-20. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Panitia PIT Perdami Bali yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti acara ini dan terlibat dalam acara ini. Pada kesempatan hari ini, kami akan membawakan makalah yang berjudul Red Eye, Is It Always an Infection? Tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami penyebab dari mata merah, mempelajari basic manajemen dari mata merah, serta mengidentifikasi penyebab dari mata merah yang perlu untuk kita rujuk atau sebagai red flag. Sebagai background adalah pasien dengan keluhan mata 5% datang ke dokter umum, di mana mata merah ini penyebab tersering pasien datang ke primary care, di mana mata merah tidak selalu disebabkan karena infeksi. Dan mata merah bisa menjadi suatu kondisi yang serius, di mana pemberian terapi yang terlambat karena misdiagnosis akan menyebabkan terjadinya permanent visual loss. Berikut ini adalah gambaran dari mata merah. Pada gambar di sebelah kiri, ini adalah subconjunctival hemorrhage, di mana subconjunctival hemorrhage ini disebabkan karena pecahnya pembuluh darah atau ekstravasasi dari pembuluh darah yang berada di bawah konjungtiva. Hal ini biasanya cukup menakutkan untuk pasien sehingga pasien datang ke dokter umum. Di sebelahnya adalah gambaran suatu conjunctival injection, di mana dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah conjunctival injection, merupakan suatu kondisi di mana pembuluh darahnya dari arah fornix menuju ke limbus. Sedangkan yang di sebelahnya ini adalah mixed injection, di mana merupakan suatu kondisi yang seringkali terjadi keterlibatan dari kornea. Contohnya pada kasus ulcus cornea. Di bawahnya adalah pericorneal injection, di mana pembuluh darahnya pericorneal dari arah limbus menuju ke fornix, dan biasanya dia lebih lurus-lurus. Contoh dari kondisi pericorneal injection ini adalah suatu rosacea, corneal lesion, maupun foreign body. Sedangkan yang terakhir sebelah kanan bawah ini adalah ciliary injection, di mana biasanya disebabkan karena suatu kelainan yang lebih dalam, antara lain episcleritis, scleritis, iritis, maupun siklitis. Selanjutnya, untuk menegakkan diagnosa, kita melakukan history taking, di mana dari history taking ini sangat penting. Pertama, kita tanyakan sejak kapan matanya merah, onset atau durasinya, satu mata atau dua mata, ada keluhan
nyeri atau gatal, di mana ini juga akan mempengaruhi dari diagnosa kita. Selain itu, keluhan lainnya, misalkan ada foreign body sensation, ada gangguan penglihatan atau lebih buram daripada sebelumnya, ada enggak kotoran mata, ada enggak penggunaan kontak lens sebelumnya, atau ada enggak kontak dengan orang lain. Selain itu, kita perlu tanyakan juga apakah sudah ada riwayat terapi sebelumnya, atau ada riwayat trauma, atau bahkan mungkin ada keluhan flu atau yang lainnya. Nah, yang perlu kita lakukan pemeriksaan adalah untuk mengevaluasi mata merah ini tadi. Jadi pada pemeriksaan primer di klinik atau di puskesmas, apa saja yang kita butuhkan untuk pemeriksaan antara lain adalah visual acuity chart, terus pen light, fluorescein, serta tetes anestetik topikal. Apa saja yang perlu kita lakukan pemeriksaan? Kita harus memeriksa pasien secara keseluruhan, airway, breathing. Nah, selanjutnya baru kita periksa mata. Selanjutnya adalah pemeriksaan visual acuity, mata kanan sendiri, baru mata kiri. Dua-dua kita periksa, selanjutnya kelopak mata, konjungtiva, sklera, anterior chamber, kornea, ada nggak kelainan di kornea? Misalkan korneanya keruh, berarti kita perlu melakukan fluorescein test. Selanjutnya pada pupil. Nah, pupil kita lihat bentuknya bagaimana, ukurannya seperti apa, dibandingkan antara kanan sama kiri, apakah sama atau berbeda. Kita juga perlu melihat reaksi pada penyinaran yang kita lakukan. Selanjutnya adalah pemeriksaan gerak bola mata. Pemeriksaan lainnya yang juga diperlukan antara lain tonometri, fundoskopi, maupun kita periksa preauricular lymph node-nya. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan yang kita lakukan, yaitu contohnya ocular motility. Jadi pasien kita minta untuk mengikuti fiksasi pada salah satu objek, pasien diminta melirik ke segala arah seperti ini. Selanjutnya fluorescein test, tampak pada gambar di kiri bawah. Kita lakukan swab sedikit pada konjungtiva untuk mewarnai dari kornea. Pemeriksaan lainnya yang paling awal adalah tadi visual acuity. Visual acuity ini kita lihat mulai dari Snellen, apakah pasien bisa melihat sampai yang paling bawah seperti ini. Begitu juga kita periksa mata kanan dan kiri. Selanjutnya pemeriksaan eversi dari kelopak mata ini juga penting karena pasien dengan keluhan biasanya terasa mengganjal, tidak jarang biasanya kita dapatkan adanya corpus alienum. Selanjutnya yang juga penting adalah pemeriksaan anterior chamber depth. Nah, gimana kita cara pemeriksaannya adalah dengan menyinari dari samping dari mata pasien. Nah, ini kita lihat apakah dalam atau dangkal. Ini adalah algoritma dari pemeriksaan pada mata merah. Pertama kita pastikan dulu apakah ini unilateral atau bilateral. Apabila dia unilateral, kita lihat ada enggak keterlibatan dari bulu mata. Apabila ada, jadi kemungkinannya berarti bisa entropion, bisa trichiasis. Nah, pada yang bilateral misalkan, kita lakukan ocular symptomnya. Nah, ocular symptomnya apa yang muncul? Oh, ternyata keluhannya paling berat adalah gatalnya. Nah, bisa kita arahkan kemungkinannya adalah konjungtivitis alergi. Selain itu, misalkan dari keluhan, ada keluhan seperti terbakar, terus setelah itu dilihat ada enggak discharge-nya, ternyata misalkan ada, berarti penyebabnya kemungkinan adalah karena konjungtivitis infeksi. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya pada suatu kondisi mata merah yang disebut sebagai red flag. Apa saja yang masuk? Antara lain ada keluhan moderate sampai severe, keluhan nyeri, ada fotofobi, ada keluhan merah yang cukup bermakna, ada penurunan penglihatan yang cukup bermakna. Selain itu ada foreign body maupun suatu trauma pada mata, di mana
red flag ini harus kita rujuk pada hari yang sama. Antara lain misalkan ada keluhan matanya makin merah, nyerinya makin memberat, ada purulen konjungtivitis pada bayi baru lahir, adanya pupil yang tidak berespon terhadap cahaya, maupun adanya damage pada kornea. Nah, selanjutnya tentang konjungtivitis. Konjungtivitis ini ada beberapa yang dimana paling sering penyebab dari mata merah. Pertama adalah konjungtivitis bakterial, di mana pada konjungtivitis bakterial ini tidak mempengaruhi penglihatan. Didapatkan adanya sekret yang purulen maupun yellowish sticky discharge. Dan biasanya keluhan nyeri tidak terlalu bermakna. Sedangkan pada yang konjungtivitis viral, biasanya dia yang keluhan yang paling banyak adalah discharge yang watery. Selain itu, yang perlu kita ingat bahwa pada viral dia biasanya ada juga pembesaran dari kelenjar preaurikuler. Untuk konjungtivitis alergi, antara lain keluhannya seperti tadi yang sudah sempat kami sebutkan, antara lain adalah keluhan gatal, di mana gatal pada konjungtivitis alergi ini merupakan keluhan yang merupakan paling sering. Selanjutnya adalah red flag-nya, yaitu konjungtivitis gonoglenuri. Pada kasus ini harus segera dirujuk. Terapinya apa yang bisa kita berikan adalah topikal antibiotik maupun artificial tears, di mana kita harus merujuk apabila kita dapatkan pasien tidak terlalu berespon terhadap terapi yang kita berikan. Terus ada keluhan, penglihatan makin buram. Selain itu juga ada neonatal gonokokal konjungtivitis. Selanjutnya pada kasus corneal involvement. Nah, apa saja yang bisa kita dapatkan? Biasanya keluhannya antara lain blefarospasme, ada fotofobi, ada lakrimasi, visual acuity menurun, adanya keluhan foreign body, maupun keluhan nyeri. Nah, pada kasus seperti ini kita dapatkan misalkan keratitis. Nah, keratitis ini bisa penyebabnya karena virus, bakteri, maupun karena fungi. Dan juga karena penyebab yang sering adalah kontak lens, pemakaian kontak lens. Apa saja yang bisa kita dapatkan pada gambaran pemeriksaannya? Antara lain corneal ulcer. Nah, corneal ulcer gambaran yang sebelah kanan atas ini ya, bisa didapatkan hipopion. Terus pada corpus alienum kita periksa, ternyata ada corpus alienum corneum. Serta ada kondisi di mana corneal abrasion, biasanya pasien juga keluhannya adalah nyeri. Terapi yang bisa diberikan adalah artificial tears, antibiotik topikal, dan jangan memberikan steroid. Sebaiknya pasien dengan corneal involvement segera dirujuk. Selanjutnya untuk corneal abrasion. Jadi corneal abrasion ini kita harus melakukan pemeriksaan fluoresin serta melakukan pemeriksaan eversi kelopak mata. Dengan fluoresin kita bisa lihat di gambaran ini tampak gambaran fluoresin positif di mana korneanya akan berwarna hijau. Dan pada pemeriksaan lid eversion tidak jarang kita temukan adanya suatu corpus alienum. Selanjutnya untuk episkleritis maupun skleritis, di mana episkleritis maupun skleritis ini suatu kondisi juga mata merah yang dibedakan antara lain pembuluh darahnya, di mana pembuluh darah episkleritis kalau kita gerakkan dia cukup mobile, sedangkan skleritis tidak. Dan keluhannya, biasanya skleritis ini dia keluhan nyerinya lebih hebat daripada episkleritis. Selanjutnya untuk akut angle closure glaucom, ini tadi sudah sempat kami jelaskan bahwa pemeriksaan yang diperlukan hanya cukup menggunakan flashlight. Pasien datang dengan mata merah, cekot-cekot, nyeri hebat, kita lakukan pemeriksaan flashlight. Kalau dia dangkal, berarti ada bagian yang tidak tersinari oleh flashlight kita. Harus segera dirujuk segera. Karena pentingnya waktu di sini akan
mengurangi terjadinya kerusakan pada saraf mata. Selanjutnya untuk chemical injury, di mana dikatakan untuk alkali dia lebih berat daripada asam. Pasien datang dengan keluhan nyeri hebat, epifora, blefarospasme, maupun blurred vision. Apa yang harus kita lakukan sebagai dokter umum di primary care? Pertama adalah cek pH-nya untuk menentukan ini alkali atau asam, basa atau asam. Selanjutnya kita harus segera melakukan continuous eye irrigation minimal 2 liter dengan menggunakan RL atau ANS. Ini sudah kami sebutkan cara-caranya. Pada kasus endophthalmitis adalah suatu kondisi di mana purulent inflammation yang terbanyak disebabkan karena suatu infeksi, bisa endogen maupun trauma. Oleh karena itu kita perlu mencari historinya, penyebabnya karena apa. Pada endophthalmitis ini, sign in symptomnya antara lain blurred vision, red eye, pain, swollen lid, maupun hyperion harus segera dirujuk. Sebagai kesimpulan, pentingnya manajemen dari mata merah adalah kerjasama dari dokter umum di Vaskes 1 atau primary care dengan dokter spesialis mata, karena clinical expertise, cooperation, serta communication sangat menentukan dari perbaikan penglihatan maupun mata-mata. Sebagai take home message-nya, yang perlu diingat adalah mata merah tidak selalu disebabkan karena infeksi. Untuk menegakkan suatu diagnosa, selain simptom, kita juga harus memperhatikan ocular sign. Juga untuk red flag, kita harus menyingkirkan penyebab yang mengancam penglihatan. Selain itu, kita harus segera merujuk demi kebaikan dari pasien itu sendiri. Dan yang perlu kami ingatkan di sini adalah kita jangan mudah untuk memberikan kortikosteroid. Sebaiknya kita rujuk ke dokter mata. Dan juga jangan memberikan topical anestesi dalam jangka waktu yang panjang. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sumara Budiasa dari Rumah Sakit Mata Provinsi Bali, Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dari Divisi Vitreoretina, akan menyampaikan materi berjudul How to Diagnose Diabetic Retinopathy pada sesi GP Simposium kali ini. Diabetic retinopathy merupakan penyakit pada pembuluh darah mikroretina yang bersifat kronik progresif dan dapat mengancam penglihatan, bahkan sampai dapat menyebabkan kebutaan. Keadaan ini terjadi akibat hiperglikemia kronik yang mengarah pada serangkaian perubahan mikrovaskuler pembuluh darah retina. Mengapa diabetic retinopathy yang diangkat pada sesi kali ini? Karena retinopathy diabetika merupakan penyebab kebutaan utama pada usia 20-64 tahun di seluruh dunia, di mana menurut WHO berkontribusi terhadap 4,8% dari 39 juta kebutaan di dunia, merupakan komplikasi kedua terbanyak setelah nefropati. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2000 terdapat sekitar 8 juta penderita diabetes mellitus yang akan bertambah menjadi 21 juta di tahun 2030, di mana kita tahu bahwa retinopati diabetika terjadi pada 75% pasien yang menderita diabetes dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Di Indonesia sendiri prevalensi retinopati diabetika sebesar 43,1% dengan angka sight threatening sebesar 26,1%. Di mana dikatakan bahwa deteksi awal dan kontrol teratur dapat menghindari 90% kebutaan yang diakibatkan oleh retinopati diabetika. Sehingga
Penting sekali peran deteksi awal dan kontrol ini pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Kebutaan pada retinopati diabetika umumnya disebabkan karena hal sebagai berikut, yaitu edema pada makula, adanya non-perfusi kapiler makula, pendarahan vitreous, kemudian ablasio retina traksional, serta komplikasi berupa glaukoma neovaskuler. Adapun klasifikasi dari retinopati diabetika dibagi menjadi dua, yaitu non-proliferatif dan proliferatif. Di mana pada kasus-kasus dengan retinopati diabetika proliferatif sudah terbentuk adanya neovaskularisasi baik di optik disk maupun pada bagian retina lainnya. Sedangkan pada kasus-kasus yang non-proliferatif dapat dijumpai adanya gangguan pada pembuluh darah retina berupa mikroaneurisma, adanya pendarahan baik berupa pendarahan dot blood, kemudian adanya eksudat maupun cotton wool spot, serta adanya lekukan-lekukan pada pembuluh darah vena. Tetapi pada kasus-kasus dengan proliferatif diabetika retinopati, kita dapat jumpai adanya pembentukan pembuluh darah baru, kemudian adanya pendarahan preretina atau pendarahan di vitreous, bahkan ditemukan juga traksional retinal detachment atau ablasio retina traksional. Adapun diagnosis retinopati diabetika dapat ditegakkan baik dari anamnesis maupun lebih objektif dengan pemeriksaan penunjang yang berupa fotofundus maupun OCT. Dalam kesempatan ini kita perlu bahas bahwa bagaimana peran dokter umum atau general practitioner pada kasus-kasus retinopati diabetik. Yang penting adalah dokter umum dapat melakukan deteksi dini atas kasus retinopati diabetika. Hal ini menjadi penting karena mengingat terjadi peningkatan kasus dari diabetes mellitus, sehingga angka kejadian retinopati diabetika akan meningkat yang menyebabkan gangguan penglihatan permanen pada usia produktif. Selain itu, seperti kita tahu, kesadaran untuk deteksi dini dan pemeriksaan berkala di masyarakat masih kurang. Hal ini diperberat dengan jumlah nakes, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis, yang masih terbatas. Fasilitas untuk deteksi dini dan tata laksana sendiri pada kasus-kasus diabetik retinopati umumnya tidak tersedia atau tidak optimal tersedia di fasilitas kesehatan primer. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentu menyulitkan jangkauan baik itu tenaga kesehatan maupun pasien untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai untuk menegakkan diagnosis retinopati diabetik ini. Di sisi lain, penanganan dan tata laksana kasus retinopati diabetik membutuhkan biaya yang besar, sehingga sangat penting untuk dilakukan deteksi dini. Dan peranan dokter umum pada proses deteksi dini ini sangat penting dan sangat besar pengaruhnya untuk meminimalkan kerusakan maupun gangguan penglihatan yang terjadi akibat retinopati diabetik. Teman-teman dapat melakukan anamnesis yang penting untuk mempertimbangkan apakah terdapat retinopati diabetik atau tidak.
Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan antara lain adalah yang pertama, lamanya menderita diabetes. Apakah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Karena dari salah satu jurnal yang kami baca, retinopati diabetik dapat menunjukkan gejala bila pasien menderita diabetes lebih dari 5 tahun. Jadi dapat dipertimbangkan, misalkan orang menderita diabetes lebih dari 5 tahun, kita sudah mencurigai terjadinya suatu retinopati diabetik. Kemudian kontrol gula darah, bagaimana kadar HbA1c-nya dalam pemeriksaan lab, baik itu gula darah sewaktu maupun gula darah puasa dapat dipertimbangkan. Lalu bagaimana pengobatan yang telah dilakukan? Apa jenis-jenis obat yang dipakai oleh penderita diabetik? Kemudian adanya riwayat penyakit lain seperti hipertensi, gangguan ginjal, obesitas, kehamilan, serta riwayat penyakit mata yang pernah dialami. Contohnya apakah trauma, riwayat operasi, terapi laser, atau injeksi yang sudah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa apakah seorang penderita sudah mengalami diabetik retinopati atau tidak. Adapun gejala klinik yang sering dikeluhkan oleh pasien atau yang terjadi pada pasien adalah pada banyak kasus pasien tidak menyadari bahwa dia menderita diabetik retinopati karena salah satu kondisi yang mungkin terjadi adalah asimptomatik atau tidak ada gejala, di mana belum terjadi kelainan pada makula atau media penglihatan. Meskipun di bagian retina perifer mungkin sudah terjadi adanya suatu aneurisme atau pendarahan blood, tetapi bila belum mengenai makula, maka umumnya pasien tidak mengeluhkan adanya gejala yang spesifik. Kemudian adanya penglihatan yang buram, adanya floaters atau bayangan-bayangan benang atau titik-titik hitam yang bertambah banyak dapat menjadi suatu gejala klinik dari retinopati diabetika. Kemudian penglihatan mendadak terhalang. Ada kasus-kasus dengan pendarahan vitreous atau kekeruhan media refraksi, dapat terjadi gangguan penglihatan yang mendadak. Gambaran flashes atau kilatan-kilatan cahaya dapat terjadi yang dapat disertai dengan adanya bayangan seperti tirai. Umumnya hal ini terjadi pada kasus-kasus traksional retinal detachment atau ablasio retina traksional. Dan jangan lupa rasa sakit di mata atau sekitar mata yang disebabkan karena tekanan bola mata yang meningkat biasanya terjadi pada kasus-kasus glaukoma yang vaskuler, di mana umumnya sudah masuk pada kasus dengan proliferatif diabetik retinopati. Ini adalah slide yang menunjukkan bagaimana penanganan pasien yang normal dan dengan retinopati diabetik, di mana kita bisa lihat banyak sekali bayangan hitam yang sifatnya tidak teratur yang dikeluhkan oleh pasien. Selanjutnya, setelah anamnesis mengarah pada kasus retinopati diabetik, dapat dilakukan pemeriksaan awal berupa pertama tajam penglihatan. Tajam penglihatan dapat kita lihat dari pemeriksaan Snellen, kemudian dapat dilakukan pemeriksaan dengan slit lamp biomikroskopi. Apabila teman-teman tidak memiliki alat slit lamp, dapat diperiksa dengan senter atau dilakukan pemeriksaan di tempat dengan penerangan yang cukup untuk mengetahui bagaimana kondisi lensa, apakah keruh atau tidak, atau untuk melihat adanya gambaran pembuluh darah baru di iris.
di mana dalam kondisi normal iris tidak memiliki pembuluh darah yang nampak secara signifikan, tapi pada kasus-kasus dengan neovaskularisasi iris dapat dilihat gambaran pembuluh darah di iris. Kemudian setelah itu dilakukan pengukuran tekanan intraokuler untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan tekanan bola mata, apakah menunjukkan suatu glaukoma atau tidak. Bila tekanannya normal, maka penting adalah untuk melakukan pemeriksaan fundoskopi pupil lebar. Ini adalah Snellen chart yang dapat kita gunakan untuk melihat dan mengukur tajam penglihatan pasien. Umumnya ini bisa kita dapatkan di fasilitas kesehatan primer, baik itu puskesmas maupun klinik praktek dokter, di mana penglihatan dengan tajam penglihatan 20/20 adalah penglihatan normal, atau di Indonesia umumnya memakai 6/6 atau skala 1,0 adalah penglihatan normal. Bila kurang dari tersebut dapat menunjukkan bahwa sudah terjadi gangguan penglihatan atau gangguan tajam penglihatan. Ini adalah bentuk tonometer yang bisa kita lakukan untuk mengukur tekanan bola mata, mulai dari yang paling sederhana SIOTS, yang merupakan kontak tonometer. Kemudian ada juga tonopen atau alat tonometer kontak untuk mengukur tekanan bola mata. Dan ada juga yang non kontak, artinya ada alat yang dipakai untuk mengukur tekanan bola mata dengan metode-metode yang lebih non-invasif. Tetapi umumnya dokter spesialis mata akan melakukan pemeriksaan dengan aplanasi Goldman sebagai gold standar untuk pengukuran tekanan bola mata. Fundoskopi pupil lebar penting dilakukan untuk mengkonfirmasi bagaimana hasil anamnesis, kemudian pemeriksaan awal, apakah memang suatu retinopati diabetik sudah terjadi dan dalam klasifikasi apa. Dari fundoskopi pupil lebar kita bisa melihat evaluasi polus posterior, bagaimana kondisi retina perifer dan vitreus, apakah masih jernih atau sudah ada pendarahan atau bahkan kekeruhan dari vitreus itu sendiri. Tentu ini berkorelasi dengan tajam penglihatan pasien. Apakah tampak adanya penebalan atau edema di makula, kemudian tanda-tanda neovaskularisasi di optiktis maupun di pad dilihat, apakah sudah terjadi pendarahan vitreus atau preretina. Umumnya kita memiliki alat fundoskop yang sederhana yang kita jumpai di fasilitas kesehatan primer. Tentu penting untuk melebarkan pupil sehingga kita bisa melihat lebih leluasa bagaimana kondisi retina. Untuk fasilitas-fasilitas yang kesehatan yang lebih maju, dapat dilakukan proses pengambilan foto dari kondisi retina itu sendiri dengan foto fundus. Sedangkan untuk dokter spesialis mata lebih umum untuk menggunakan slit lamp biomikroskopi dan lensa tertentu untuk melakukan direct ophthalmoscopy atau indirect ophthalmoscopy untuk melihat atau mengakses bagaimana gambaran retina secara objektif. Di sini ditampilkan adalah gambaran retina yang normal dibandingkan gambaran dengan retina dengan diabetik. Hal ini sendiri sudah dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis retinopati diabetik. Jadi bila ada gambaran-gambaran pendarahan retina, adanya eksudat, wall spot, adanya neovaskularisasi di
optik disk maupun di bagian retina lainnya. Hal itu sudah menunjukkan gambaran retinopati diabetik, gambaran yang sesuai retinopati diabetik. Tentu teman-teman dapat bila menemukan pasien seperti ini dapat mengkonsulkan atau mengarahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter spesialis mata terdekat atau fasilitas-fasilitas yang lebih maju atau memadai untuk melakukan diagnosis pasti. Adapun pemesanan penunjang yang dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis retinopati diabetik adalah salah satunya foto fundus, OCT, di mana kita bisa menilai ketebalan dari retina dan mengidentifikasi ada atau tidaknya traksi vitreomakula. Ada juga pemeriksaan angiografi serta USG. USG umumnya dilakukan pada pasien-pasien retinopati diabetika yang mengalami kekeruhan di media refraksinya, umumnya karena katara atau pendarahan vitreus atau ablasi retina traksional. Ini adalah gambar perbandingan antara pasien dengan retina normal dan retinopati diabetika, di mana ditampilkan perbandingan foto fundusnya dan gambaran OCT. Dalam gambaran OCT kita bisa lihat tampak penebalan dan adanya cairan di jaringan retina pada pasien dengan diabetik retinopati. Adapun pengobatan utama yang dilakukan untuk retinopati diabetika di sini adalah adapun pengobatan utama untuk retinopati diabetik, yang pertama tentu ini penting, yaitu mengendalikan kadar gula darah secara optimal. Jadi perlu kolaborasi yang nyata antara baik itu dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam maupun dokter spesialis mata. Kemudian khusus untuk retinopati diabetik dapat dilakukan laser fotokoagulasi, suntik intravitreal anti-VEGF, kemudian injeksi intravitreal kortikosteroid, maupun yang terakhir tindakan vitrektomi bila pada kasus-kasus dengan kekeruhan vitreus, pendarahan vitreus, atau pasien-pasien dengan traksional retinal detachment. Sehingga sangat penting adalah deteksi dini retinopati diabetik, penting sekali dilakukan untuk mencegah kebutaan akibat diabetes mellitus. Demikian apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Baiklah, luar biasa sekali, sangat lengkap pemaparan materi dari kelima pembicara pada sore hari ini. Dari Dr. Anissa, Dr. Wisnu Sadasih, Dr. Ani Ismail, Dr. Herwindo, dan Dr. Semara Budiasa. Tentunya apa yang disampaikan tuh kasus-kasusnya banyak kita temukan pada praktek sehari-hari sebagai dokter umum pada primary care. Saya lihat cukup banyak pertanyaan yang sudah ada di kolom live comment. Saya berusaha merangkum beberapa pertanyaan dan mohon para pembicara memanfaatkan waktu dengan baik. Apabila ada nanti pertanyaan yang belum terjawab, akan dijawab langsung di live comment. Untuk yang pertama, mungkin kepada Dr. Anissa Wicaksono. Saya ada rangkum tadi pertanyaan dari Dr. Ibnu dan Dr. L. Apakah pada pasien glaukoma terkontrol obat-obat yang masih obat-obat yang digunakan
sudah terkontrol dengan obat, apakah masih perlu tindakan operatif? Dan apakah obat-obat itu dipakai seumur hidup atau bisa lepas obat? Demikian, Baik, terima kasih silakan. Dokter Eka untuk pertanyaannya. Terima kasih Dokter untuk pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab secara singkat mengingat waktu. Jadi memang kalau pada pasien glaukoma dengan dengan tekanan yang sudah terkontrol dengan obat, memang obat-obatan itu akan perlu digunakan seumur hidup. Namun tadi mungkin menyambung dengan pertanyaan kedua, apakah bila sudah terkontrol perlu juga dipertimbangkan tindakan operasi ataupun laser? Pilihannya adalah bisa ditawarkan ke pasien apabila ingin mengurangi penggunaan obat atau misalnya memang ingin tidak lagi menggunakan obat. Dari penelitian, saya lupa di tahun berapa, itu memang secara jangka panjang penggunaan obat seumur hidup dibandingkan dengan operasi secara cost akan lebih ringan dengan tindakan operasi, walaupun memang tetap harus sampaikan untuk resiko-resiko dari operasi itu sendiri. Jadi jawabannya memang kalau memang sudah terkontrol dengan obat, bisa lanjut dengan obat seumur hidup. Bila ingin mengurangi penggunaan obatnya, bisa ditawarkan terapi laser ataupun pembedahan. Mungkin itu Dokter Eka. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Dokter Anissa atas jawabannya. Ada satu lagi Dok, ini cukup menarik sih karena sering dijumpai oleh dokter umum sehari-hari. Dari Dokter Amanda, izin bertanya Dokter Anissa, kalau pada pasien glaukoma akut dengan riwayat CKD, ONHD, terapi pilihan utamanya bagaimana Dok? Mungkin kondisi ginjal pasien. Terima kasih, mohon dijawab. Baik, terima kasih Dok. Jadi kalau pada pasien-pasien akut yang memang memiliki riwayat, biasanya mungkin riwayat diabetes mellitus dengan penurunan fungsi ginjal, memang kita harus sangat berhati-hati untuk memberikan terapi oral ataupun maaf ya, ada yang bocor suaranya. Terapi untuk oral itu harus memang harus diberikan dengan sangat berhati-hati. Jadi kalau memang ada kasus yang seperti itu di IGD ataupun di vaskes tingkat pertama, memang sebaiknya yang kita berikan adalah kita memaksimalkan obat-obatan tetes, jadi eye drop. Nah, tapi memang secara guidelines untuk pasien-pasien akut, terapi utamanya adalah kita menghilangkan fase akut dengan menggunakan laser ataupun dengan pembedahan. Biasanya mungkin pembedahannya bisa berupa ekstraksi katarak ataupun memang bila tekanannya sangat tinggi itu operasinya berupa trabekulektomi. Jadi memang secara guidelines pun obat-obatan anti glaukoma itu hanya diberikan di fase awal dari fase akutnya. Jadi untuk selanjutnya tetap harus dirujuk ke dokter spesialis mata untuk bisa melewati fase akut tersebut. Mungkin itu Dok, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Anissa atas jawabannya. Mudah-mudahan memuaskan untuk jawabannya ya. Selanjutnya ada pertanyaan kepada Dokter Wisnu Sadasi mengenai katarak ini Dok. Dari Dokter Saraswati dan Dokter Nurpasmi, saya rangkum ini mengenai pertanyaan apakah kondisi miopia dan astigmat pada pos operasi katarak khususnya VECO itu wajar Dok? Bagaimana Dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Suara saya jelas ya, terdengar ya? Jelas Dokter. Baik, bagi memang kalau astigmatisme atau miopia residual refraksi pasca operasi katarak itu memang sebabnya banyak ya. Tetapi kalau memang astigmat misalnya ya, itu penyebab yang paling sering adalah memang adanya preoperatif astigmat pada pasien tersebut. Biasanya korneal astigmat. Ya, ini bisa diketahui dari pemeriksaan refraksi sebelum operasi maupun dari pemeriksaan biometri maupun dari keratometri dari kornea tersebut. Karena memang astigmat pasca operasi ini tidak pada ukuran tertentu itu tidak bisa dikoreksi hanya dengan operasi katarak saja, tetapi ada tindakan tambahan untuk menghilangkan astigmat itu, misalnya kita lakukan relaxing pada korneanya atau memang diberikan lensa tanam yang khusus untuk mengkoreksi astigmat sehingga astigmat ini bisa terkoreksi. Jadi memang banyak faktor, tetapi memang faktor yang paling sering yaitu jadi memang adanya astigmat pasca preoperatif yang memang sudah ada sebelumnya pada pasien tersebut.
Kemudian kondisi yang kedua tadi miopia ya, miopia pasca operasi katarak. Ini juga banyak faktor ya, kita lihat dulu. Apakah miopianya ini memang diprediksi atau tidak? Kadang-kadang ada beberapa pasien yang memang kita target refraksinya tidak emetopia, tidak nol, tetapi dengan pertimbangan tertentu kita buat pasien ini menjadi slightly myopia supaya kualitas penglihatannya selain baik juga lebih nyaman ke pasiennya. Begitu. Baik, Dr. Rusmi Sadasi, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya rangkum untuk Dr. Ani Ismail ya dok mengenai CVS dari Dr. Saraswati dan Dr. Meme. Pencahayaan seperti apa yang direkomendasikan untuk mengurangi CVS dan seperti apa vision terapi pada CVS? Mohon dijawab dokter. Mohon maaf dokter, unmuted. Ya, terima kasih untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman kita Dokter Saraswati dan Dokter Pak tadi mengenai pencahayaan. Jadi pencahayaan ini sebenarnya kita sinkronkan dengan warna dinding kita. Jadi dinding ruangan kerja seseorang itu. Jadi kalau pencahayaannya terlalu pencahayaan terang tanpa ada arah siang hari, sebaiknya kita menggunakan monitor layar yang lebih lembut atau lebih kebiru-biruan, jadi lebih cool. Dan pada saat malam hari sebaiknya kita mengatur warna cahaya breaknya itu warnanya lebih warm atau kekuningan. Kemudian ya dindingnya harus jangan terlalu cari warna yang putih atau yang soft warnanya seperti itu. Mungkin seperti layar kita yang di belakang kita ini yang agak lebih soft. Jadi penggunaannya kita lebih nyaman juga. Kemudian juga sebaiknya kita menggunakan anti glare pada layar monitor dari komputer kita. Kemudian untuk vision therapy, kalau vision therapy ini biasanya kita individu kita cari misalnya dia ada kelainan refraksi yang tidak dikoreksi, ya sebaiknya dikoreksi dulu kelainan refraksinya. Kemudian jika dia sudah mengeluh astenopia yang ini, kemudian harusnya kita terapi dulu astenopianya dengan melakukan pelatihan yang tadi sudah saya jelaskan tentang 20. Jadi setelah beraktivitas 20 menit, lihat jauh kira-kira 2 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Jadi kita nggak boleh fokus berjam-jam tanpa kita melakukan istirahat terhadap mata kita. Kemudian jika sudah terjadi mata kering, sebaiknya kita menggunakan obat-obat artificial tear, itu yang vision terapinya. Kemudian untuk tadi blue light ya dok ya. Ada pertanyaan tentang faktor blue light ini. Paparan blue light ini akan merangsang terjadi suatu bebas yang namanya reaktif oksidatif spesies. Jadi radikal bebas ini akan merusak epithelial kornea. Jadi semakin lama dia terpapar dengan blue light, efek samping untuk terjadinya kerusakan kornea itu lebih berat. Mungkin itu untuk komentar saya. Terima kasih Dokter Lu dan teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Dokter Ani Ismail. Bermanfaat lagi ya, termasuk itu jadi tips buat kita ya sehari-hari. Kita sangat sering sekali. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan mungkin saya tujukan kepada Dr. Erwindo Diki Putranto. Mohon dijawab dok dari Dr. Amanda Selasi. Izin tanya dokter, pada pemeriksaan suspek abrasi kornea dengan keluhan cukup nyeri, apakah boleh diberikan kantokain dulu? Konsentrasi yang berapa yang dipilih dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Eka. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang pada kasus adanya abrasi kornea yang boleh kita lakukan pemberian kantokain ini. Yang perlu dicatat adalah pemberian kantokain ini adalah terindikasi untuk kita melakukan pemeriksaan. Jadi yang saya sampaikan bahwa kantokain ini tidak boleh diberikan dalam jangka waktu yang lama karena kita berikan hanya untuk pemeriksaan saja dan biasanya
Cara kalau untuk pemeriksaan yang paling nyaman kita berikan kantokain dan yang 5% saja. Kali kita memberikan kantokain yang 2% itu malah menyebabkan terjadinya toxicity property. Jadi malah erosinya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Herindo. Ini cukup kita pakai ya obat. Jadi untuk kantokain yang 2% sebaiknya kita pakai pada pasien yang gimana, Dok? Kalau yang 2% terus terang jarang kami pakai karena seringkali menyebabkan erosi, apalagi kalau misalkan pada pasien-pasien operasi yang dilakukan operasi katarak sering terjadi begitu. Jadi kami jarang memakai 2%, kami lebih sering cukup yang 5% saja. Baik, dokter. Terima kasih atas infonya. Mungkin sangat bermanfaat bagi jawab-jawab dokter umum dalam praktek sehari-hari, Dok. Jadi jangan sampai berikan bekal tetes masa kantokain untuk pasien jadi bolang ya, sangat-sangat berbahaya ya. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan di bidang retina ya pada dokter Semara Budiasa dari dokter Medi Triyudi. Pertanyaannya apakah retinopati diabetes masih dapat terjadi pada pasien penderita diabetes mellitus lebih dari 5 tahun namun gula darah normal? Mohon dijawab dokter Semara. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pada pasien dengan gula darah kontrol memang masih terdapat kemungkinan sudah terjadi keadaan yang kita sebut diabetes. Jadi memang bila gula darah yang kontrol, apakah dia masuk fase apakah masih di sudah masuk ke fase itu yang menjadi tolak ukurnya. Tetapi yang menarik adalah seringkali pasien-pasien yang luar pada tersebut datang ke dokter mata pada umum tidak ada bahwa dia diabetes. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami bahwa di satu sisi mata terkadang bisa saja sudah mengalami perubahan, tetapi di sisi lain pasien-pasien yang ada kontrol sering banyak yang belum menemukan perubahan ini menuju ke diabetes. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ini terkait pasien dan diabetes yang kontrol indikator dari lab mungkin dokter ada petunjuk untuk jawab-jawab apakah melalui lab atau lab yang lain pada dasarnya, Dok? Umumnya ada panduan data untuk terapi melakukan kontrol tertentu yang umumnya sering saja lewat ABCD-nya. Biasanya kadang-kadang yang sesuai bahwa sudah cukup signifikan untuk sebagai faktor melihat proses tadi kondisi retinanya maupun dari sudah tahu data diabetes yang didata. Baik, oke, pertanyaan jawabannya ya. Terima kasih dokter Mara atas jawabannya. Baiklah, mungkin saya kira karena waktu kita sangat terbatas, diskusi yang merupakan sesi terakhir kita hari ini pada simposium gizi. Kita akhiri luar biasa antusias dan banyak pertanyaan dari jawab kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara Dr. Anissa, Dr. Wisnu, Dr. Anissa, Dr. Herindo, dan Dr. Marmadia, kepada semua panitia dan sponsor yang partisipasi pada event kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga karena para sponsor dan acara tidak dapat berlangsung dengan baik. Saya ingatkan juga mohon ada jawab untuk dapat memenuhi virtual output yang terada di bawah ya.
saran untuk didaftar sampai tanggal 11 Februari ya. Baiklah, saya selaku moderator, mohon pamit undur diri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.